anak-anak, bertemu kembali dengan Pak Miten, tentunya dalam pelajaran matematika. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang statistika. Adapun kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini, yaitu kompetensi dasar atau KD 3.5 dan KD 4.5. Setelah mempelajari materi hari ini, anak-anak diharapkan dapat menjelaskan modus, median, dan min dari data tunggal dan data berkelompok atau dalam bentuk tabel. Dan juga anak-anak diharapkan dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan modus, median, dan min dari data tunggal. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita mempelajari lebih lanjut tentang statistika, anak-anak perlu mengetahui tentang pengertian statistika. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, statistika adalah ilmu tentang cara mengumpulkan, menabulasi, menggolong-golongkan, menganalisis, dan mencari keterangan yang berarti dari data yang berupa angka. Dalam hal ini kita akan mempelajari tentang modus, median atau nilai tengah, dan juga min atau rata-rata. Yang pertama yaitu modus. Modus memiliki pengertian nilai atau data yang paling sering muncul dari suatu kumpulan data. Contoh diketahui kumpulan data sebagai berikut, yaitu 6, 4, 5, 9, 7, 4, 8, 6, 7, 6, 9, 5, 6, 9. Nah, berdasarkan pengertian modus, bahwa data yang paling sering muncul, maka kita menuliskan terlebih dahulu seberapa sering data tersebut muncul pada kumpulan data. Kita mulai dari yang paling kecil, yaitu 4 sebanyak 2 kali tertulis pada kumpulan data, kemudian 5 sebanyak 2 kali, 6 sebanyak 4 kali, 7 tertulis sebanyak 2 kali, 8 sebanyak 1 kali, dan 9 sebanyak 3 kali. Nah, dari situ dapat kita ambil kesimpulan bahwa modus dari data tersebut adalah 6, karena 6 tertulis paling banyak, yaitu sebanyak 4 kali. Nah, di beberapa kasus atau di beberapa soal juga modus itu bisa tertulis banyak 2 angka ya. Contohnya di sini misalnya 6 sebanyak 4 kali, kemudian 9 juga sebanyak 4 kali. Berarti modusnya adalah 6 dan 9. Baik, kita lanjutkan ke contoh soal yang kedua. Diketahui data berat badan siswa kelas 6 SD Karya adalah sebagai berikut. Siswa dengan berat badan 35 kg sebanyak 3 siswa, 37 kg sebanyak 6 siswa, 38 kg sebanyak 10 siswa, 39 kg sebanyak 7 siswa, dan 40 kg sebanyak 4 siswa. Berdasarkan data tersebut, modus berat badan siswa kelas 6 SD Karya adalah 38 kg. Mengapa 38 kg? Karena 38 kg sebanyak 10 siswa atau yang paling banyak. Berat badannya 38 kg adalah 10 siswa. Sehingga modusnya 38 kg. Bukan 10 ya Nana, tapi yang kita tuliskan adalah 38 kg.
Baik, kita lanjutkan yang kedua, yaitu median atau nilai tengah. Memiliki pengertian nilai tengah dari data yang telah diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar atau sebaliknya. Jadi data-data tersebut atau data tunggal yang sudah disajikan di soal harus diurutkan terlebih dahulu. Contoh hasil ulangan matematika beberapa siswa diperoleh sebagai berikut. Nah, data-data tersebut masih dalam bentuk acak ya anak-anak, belum secara berurutan. Jadi tugas kita yang pertama yaitu kita urutkan terlebih dahulu data-data tersebut. Aturannya, data yang sama boleh dituliskan berulang. Kita mulai dari yang paling kecil sampai ke yang paling besar, yaitu 4 sebanyak 1 kali ya. Kemudian 5 tertulis sebanyak 2 kali, jadi kita cukup tulis 5,5. Kemudian 6 sebanyak 3 kali, 7 sebanyak 4 kali, 8 sebanyak 4 kali juga, dan yang terakhir yaitu 9. Berarti datanya sudah kita urutkan. Nah, setelah kita urutkan, kita akan mengecek data mana atau nilai mana yang paling tengah. Bagaimana caranya? Kita beri tanda pada bilangan-bilangan secara berurutan dari depan ke belakang, gantian terus ya, sampai ke temu yang paling tengah. Nah, anak-anak, setelah kita tandai, kita telah menemukan data yang paling tengah yaitu 7. Sehingga nilai 7 tepat berada paling tengah, jadi mediannya adalah 7. Ya, mudah ya anak-anak untuk menentukan median. Tapi syarat yang pertama adalah data harus sudah berurutan, baik dari kecil ke yang terbesar ataupun yang sebaliknya. Kita masih membahas tentang median. Contoh soal yang kedua yaitu berupa data berat badan. Ya, datanya juga masih dalam bentuk data acak atau belum berurutan. Terlebih dahulu kita urutkan data-data tersebut dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Kemudian kita beri tanda gantian dari depan ke belakang. Tujuannya supaya anak-anak lebih teliti untuk menentukan data atau nilai yang paling tengah. Nah, di sini kita menemukan 2 angka atau 2 data yang paling tengah, yaitu 35 dan 36. Apakah kita menuliskan 35 dan 36? Bukan ya. Tapi kita menjumlahkan kedua data tersebut, yaitu 35 ditambah 36. Kemudian kedua data tersebut setelah kita jumlahkan kita bagi 2. Jadi hasil dari 35 ditambah 36 adalah 71. 71 bagi 2 hasilnya 35,5. Sehingga median dari data tersebut adalah 35,5. Nah, tadi soal yang pertama dan soal yang kedua kasusnya berbeda ya. Soal pertama tadi itu datanya ganjil. Jadi kalau datanya ganjil, kita bisa menemukan persis di tengah-tengah ada 1 angka ya. Sedangkan jika datanya yaitu data genap, kita menemukan 2 angka, sehingga kedua angka tersebut harus kita jumlahkan terlebih dahulu, kemudian kita bagi 2. Setelah dibagi 2, kita akan menemukan median atau nilai tengah dari data tersebut. Kita lanjutkan yang ketiga, yaitu mean atau rata-rata.
Untuk menentukan rata-rata dari suatu data atau dari kumpulan data, kita menggunakan rumus jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Ya, berbeda ya jumlah dan banyak. Kalau jumlah berarti kita tambahkan semua datanya, sedangkan jika banyaknya data maka kita menghitung berapa banyak angka-angka pada data tersebut. Contoh disajikan data sebagai berikut, kemudian anak-anak diminta menentukan rata-ratanya atau mean-nya. Untuk menentukan mean, kita tidak perlu mengurutkan terlebih dahulu data tersebut, tapi kita langsung mengerjakan saja. Dengan rumus mean sama dengan jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Berarti jumlah data kita tambahkan 7 ditambah 8 tambah 9 tambah 5 tambah 6 tambah 8 tambah 7 tambah 4 tambah 9 tambah 8 dibagi dengan banyaknya data ya. Kita hitung banyaknya data sebanyak 10 data sehingga dibagi 10. Selanjutnya hasil penjumlahan dari semua data tersebut adalah 71, sehingga 71 dibagi 10 hasilnya 7,1. Jadi mean atau rata-rata dari data tersebut adalah 7,1. Itu contoh soal data dalam bentuk data tunggal. Selanjutnya kita akan membahas tentang menghitung rata-rata jika datanya disajikan dalam bentuk data berkelompok atau dalam bentuk tabel. Contohnya seperti berikut ini, yaitu data nilai ulangan matematika kelas 6 ya. Nilai 5 sebanyak 4 siswa atau frekuensinya 4. Kemudian nilai 6 sebanyak 5 siswa atau frekuensinya 5. Dan seterusnya sampai dengan nilai paling tinggi 10, banyak siswanya 2. Nah, jika datanya dalam bentuk data kelompok atau dalam bentuk tabel, anak-anak dalam proses pengerjaannya perlu dibuatkan 3 kolom tabel ya. Jika di soalnya hanya ada 2 kolom, maka pada saat mengerjakan sebaiknya dibuatkan 3 kolom ya, dari nilai dan frekuensi atau banyak siswanya. Kemudian kolom yang ketiga yaitu kolom perkalian dari nilai dan frekuensi ya, sehingga 5 dikali 4 sama dengan 20, 6 dikali 5 sama dengan 30, 7 dikali 8 56, kemudian 8 kali 7 56, 9 kali 4 36, 10 kali 2 20. Nah, selanjutnya frekuensi atau banyaknya siswa kita jumlahkan, totalnya ada 30 siswa dalam kelas tersebut. Selanjutnya perkalian dari nilai dan frekuensi juga kita jumlahkan. Total penjumlahannya yaitu 218. Untuk menentukan mean atau rata-ratanya, yaitu jumlah nilai dikali frekuensi dibagi dengan jumlah frekuensi. Berarti 218 dibagi 30, hasilnya 7,27. Jadi rata-rata dari data tersebut adalah 7,27. Nah, anak-anak, ada 3 yang kita pelajari pada pertemuan hari ini, yaitu modus, kemudian median, dan juga mean atau rata-rata. Dari ketiga materi yang sudah Bapak sampaikan, yang perlu kalian ingat betul adalah bagian median. Nah, kalau median itu datanya harus diurutkan terlebih dahulu. Syaratnya itu ya, untuk menentukan nilai paling tengah. Sedangkan untuk modus dan mean, datanya tidak perlu diurutkan. Baik anak-anak, materi yang Bapak sampaikan hari ini telah selesai. Semoga dapat kalian pahami dengan baik dan dapat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih dan salam sehat.
you.